Terima kasih Dr. Yanda, Ibu Titi, Mami Aisyang sudah bergabung di acara Tantangan Hidup 4.0. Kali ini, Uncle ya, ini dapat satu request ini untuk mengangkat satu topik yang sangat luar biasa, yaitu kolaborasi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk menyambut new normal ini. Nah, ini cocok banget ini. Semua pada bertanya bagaimana ini konsepnya untuk new normal di bidang pendidikan, tetapi tidak melupakan protokol kesehatan. Nah, sangat beruntung sekali ya para netizen ya. Hari ini Dr. Yanda menyempatkan dirinya, Mami Aisyah dan Ibu Titi. Baik, kita langsung mulai saja. Bagaimana ini, Mi? Sebentar lagi ya, itu akan masuk satu ibaratnya itu pelajaran tahun ajaran baru. Nah, apakah masih tetap learn from home ataupun ke sekolah, tapi cepat lambat pasti akan ke sekolah juga. Bagaimana persiapannya untuk menyambut sekolah, murid-murid datang ke sekolah? Silakan, Mami. Ya, terima kasih Uncle Edi, Dr. Yanda, dan Ibu Titi yang sudah berkesempatan hadir di acara Tantangan Hidup 4.0 ini ya. Jadi memang sebuah tantangan buat kita yang ada berkecimpung di dunia pendidikan ya. Nah, terutama saya ini juga lagi bingung, lagi menunggu bagaimana ini sebenarnya, kapan kita mulai ya. Tapi sebagai pengelola sekolah, kita pastinya tidak boleh pesimis. Saya dan semua tim guru-guru semua harus optimis dan menyiapkan segala sesuatunya seperti kita akan sekolah betul-betul di bulan Juli nanti ya. Jadi semuanya dipersiapkan seperti semula. Hanya protokol kesehatannya itu yang kita pikirkan, dan di sini ada Dr. Yanda, saya ada kesempatan untuk bertanya nanti ya. Tapi sudah direncanakan. Jadi misalnya kita sudah membuat tempat-tempat kayak semacam wastafel untuk anak-anak cuci tangan gitu ya, untuk siapa yang piket nanti setelah cuci tangan masuk ke dalam diukur dulu suhunya ya. Nah setelah itu kita ada satu keset ya, keset kaki yang udah kita basahkan dengan desinfektan. Kita taruh aja kesetnya, kalau kita semprot-semprot kayak di China kan kita repot. Kita pakai keset aja yang basah, jadi anak-anak itu sepatunya dikeset lalu dibuka. Kebetulan di sekolah kita belajar tidak memakai sepatu ke dalam ruangan kelas, ke ruangan sekolah. Jadi sepatunya ditaruh di situ, anak-anak masuk ke dalam itu sudah tidak memakai sepatu. Nah itu, terus rencananya memang kalau yang di sekolah saya nih ya, yang TK sampai SMP. Yang TK saya masih bingung nih dok, anak-anak. Saya cuma mikir yang SMP dulu yang saya bisa kita masuk deh gitu SMP. Itu juga satu kelas biasanya 24 orang. Ya kita masuk misalnya gini, ada 7A, B. 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Kita hari Senin ini masuk 7A, 8A, 9A. Satu kelas 24 orang, tapi dibagi dua. Jadi satu kelas itu hanya 12 orang. Nah, guru itu ngajar sesuai dengan kurikulum. Misalnya pelajaran bahasa Inggris yang ngajar, lalu direkam. Ya, jadi yang 7B, dia menerima rekaman. Gitu. Nah, itu sekolah Senin. Selasanya, 7B masuk. 7A terima rekaman. Gitu. Selanjutnya seperti itu sih rencananya. Nah, hanya yang SMP, yang TK saya nggak ngerti nih, masih bingung ya. Yang TK ini bagaimana, anak-anak itu apa bisa dicegah untuk tidak berkumpul-kumpul lari sana lari sini gitu ya. Nah ini yang masih bingung saya TK ini. Padahal anak-anak TK itu yang paling semangat sekolah. Sekarang orang tua aja udah Mami Aisyah sekolah ya bulan Juli, anak saya nih di rumah aja udah pakai seragam pengen sekolah katanya. Habis gimana TK gitu. Itu juga perlu lagi dipikirkan, apakah saya perlu juga
buat angket orang tua apakah anak TK ini bisa sekolah, dan mungkin menandatangani satu surat bahwa setuju gitu, dan ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kalau ada apa-apa ini yang kita takut gitu. Nah seperti itu sih kira-kira kurang lebih seperti itulah. Jadi jaga jarak juga akan dipakai tanda, kita pakai tanda, pakai solasi ban merah, jadi ada jarak 1 meter. Kalau ada temannya berdiri di sini, kamu harus ada di belakangnya sini gitu. Jadi, nah itulah tantangan hidup di 4.0 ini ya. Kita harus memberikan wawasan yang memang betul-betul wawasan baru di era new normal ini gitu ya. Cuman ya memang di saya new normal itu harus diiringi dengan new moral. Seperti itu Uncle Edi. Oke. Masih bingung. Iya, jadi kira-kira sudah kita dengarkan ya Dok ya Ibu Titi ya. Nah itu yang akan dilakukan oleh Mami Aisyah. Nah itu di lingkup sekolah. Bagaimana kalau di lingkup kampus, di lingkungan kampus untuk menyambut ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah kangen ini, udah lama nggak ke kampus. Silakan Bu Titi. Ya, terima kasih Uncle sudah diundang di channel Tantangan Hidup 4.0 yang luar biasa ya. Terima kasih. Kalau kami juga sama seperti Mami Aisyah masih menunggu ya dari pemerintah untuk kejelasan nanti pelaksanaan pendidikan di era new normal ini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, nanti mungkin perlu pendapat dokter, apakah pertama kami harus screening juga karyawan, dosen kami, ya, mungkin yang ada penyakit tertentu, misalnya dia punya diabetes atau sakit-sakit apa, ya kolesterol atau apa, kita udah screening kan kita udah tahu, berarti dosen-dosen ini mungkin yang agak rawan nih, rentan gitu ya. Screening kesehatan semua karyawan, dosen. Kemudian kedua, kita juga screening lokasi mereka tinggal. Mungkin perlu juga kita tahu dia tinggalnya di daerah mana aja yang di zona merah atau hijau atau apa. Jadi kita lebih tahu ya. Kemudian tadi sama seperti Mami Aisyah, kita juga di kampus harus mempersiapkan tempat cuci tangan, ya disediakan sabun cuci tangan, hand sanitizer kalau ada, kalau mahal mungkin sabun cuci tangan saja ya, tapi sarananya harus disiapkan ya. Kemudian kita juga akan mengatur ini jam belajar mengajar, karena misalnya jangan di tempat, maksudnya di waktu yang sedang ramai gitu, jadi di selang-seling. Tadinya kelas 1 kelas 30, ya ada yang 40 mungkin, jadi jaraknya 1,5 meter ya, 1 meter minimal, jadi mungkin sekitar 20. Itu juga kita akan buat shifting, berarti ada pembagian jadwal kelas yang berbeda. Kemudian kita setiap mahasiswa yang masuk kampus nanti kita sama seperti itu, dicek dulu kondisi tubuhnya, kalau di atas 37, sekian ya sudah tidak bisa masuk, atau dilihat kondisinya kelihatan sakit, ya tidak diperkenankan ikut kuliah ya. Nanti pada saat dosen mengajar pun, dosen sebaiknya tidak mobile, jadi dia kalau udah mengajar di satu kelas, mengajar di situ saja gitu, karena agar interaksi itu tidak terlalu banyak dengan mahasiswa ya. Jadi tetap ada social distancing, menjaga jarak ya, baik mahasiswanya juga dengan dosennya. Ya, untuk bimbingan skripsi atau apa yang memang harus ketemu tatap muka, mau nggak mau nanti harus ada jarak ya. Kalau masih bisa bimbingan secara online lebih bagus ya, saya rasa seperti itu. Kemudian tempat berkumpul, biasanya di kantin tuh ramai ya, kantin mau nggak mau nanti mungkin sama, harus ada social distancing, ada jarak, jaga jarak antar mahasiswa yang makan dengan pedagang juga. Jadi nggak bisa seperti dulu padat-padat gitu ya, sekarang harus ada. Termasuk kalau
mahasiswa yang memakai kendaraan umum disarankan dikurangi, ya, karena akan berinteraksi dengan masyarakat, ya kita juga tidak tahu, harus dikurangi. Saya rasa kalau mahasiswa sih banyak yang naik motor sendiri, kendaraan sendiri ya. Saya rasa itu yang nanti akan kita terapkan. Nanti kita juga akan sosialisasi ke para mahasiswa, termasuk karyawan dan dosen di kampus. Demikian, Uncle. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, Bu Titi. Makasih. Dok, sebelum ke dokter ya dok ya, ini Uncle ada pertanyaan buat Mami ntar sama Bu Titi, tapi ke Mami dulu. Pertanyaan sama, apakah murid-murid ya atau mahasiswa itu ketika datang ke sekolah otomatis kan pakai masker. Ketika sudah masuk ke kelas atau masuk ke ruangan ke sekolah, itu masih tetap memakai masker atau enggak? Kapan tidak memakai maskernya dan kapan memakai masker? Apakah dalam pelajaran sekolahnya masih tetap memakai masker? Bagaimana juga dengan gurunya? Jadi murid dan guru itu bagaimana tata cara untuk pemakaian masker? Silakan Mami. Ya, kalau di saya rencananya anak-anak itu tetap memakai masker. Ya, gurunya kecuali gurunya lah kalau mau mengajar boleh dibuka karena jaraknya memang dari papan tulis ke anak itu ada 2 meter lebih ya. Jadi mungkin gurunya dibuka masker, anaknya tetap memakai masker. Dan di saya itu tidak ada jam istirahat. Jadi mungkin misalnya 3 JP ini kan 1 jam lebih ya, 1 jam lebih anak itu menerima pelajaran, tidak ada istirahat, setelah itu langsung pulang tetap memakai masker. Jadi waktu pulang keluar dari kelas dia harus dipakein juga cuci tangan. Seperti itu rencananya ya untuk yang SMP nih. Kalau yang SD paling saya bisa kelas 6 atau 5 masih dipikirkan gitu. Seperti itu, tetap masker mesti pakai, Uncle. Baik. Nah, bagaimana apakah di sekolah itu, misalnya di kantin atau tempat makan itu, bagaimana pengaturannya? Apakah tetap memakai masker atau pada saat mau makan maskernya dilepas atau bagaimana? Mungkin pintu untuk mengakses ke sana kan nggak terlalu banyak ya, biasanya kalau ke suatu tempat yang itu, apakah pintunya ditambahin lagi untuk akses ke sana atau bagaimana? Nah, boleh di dalam social distancing, tapi pada saat masuknya itu kadang kan kita kelupaan yang bisa lata ya, apalagi anak-anak ya, nggak terbiasa seperti itu, jadi berdesak-desakan, kemudian lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana, Mami? Oh, itu waktu di pintu masuk itu sudah ada tanda. Sudah ada tanda. Jadi 1 meter kita kasih warna merah, 1 meternya lagi kita kasih warna merah. Jadi anak-anak tidak boleh berdiri di luar garis ini gitu. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu kita bedakan. Kebetulan sekolah kita cukup besar, jadi pintu masuknya ada, pintu keluarnya ada gitu. Jadi nggak sama. Dan itu juga waktu masuk sekolahnya mungkin akan diselisih waktu 20 menit. Jadi kelas 7A masuk dulu 20 menit kemudian baru 7B gitu. 20 menit kemudian baru kelas berikutnya. Keluarnya pun jadi beda 20 menit. Jadi nggak ada yang anak-anak tuh tidak ada, mengurai kesempatan untuk terus ya, anak-anak tuh memang kadang-kadang suka susah diarahkan gitu. Tapi kita akan coba ada barisan piket nanti. Baik. Nah, gimana Bu Titi mengenai masker, penggunaan untuk tata cara untuk dosen, untuk mahasiswa dan pengurus kampus? Oke, terima kasih Uncle. Kalau di kampus kami, sebelum masuk ya di gerbang itu udah ada spanduk, Anda memasuki kawasan wajib masker. Jadi bagi yang nggak pakai masker nggak boleh masuk ke dalam. Kemudian di pintu depan itu ada security sudah siap dengan beberapa termometer gun, ya termometer. Jadi setiap yang masuk dicek. Jadi kita ada 1 pintu, memang sekarang di-pool di 1 pintu supaya semua
yang keluar masuk kampus ya, sekolah itu harus dicek suhunya dan memakai masker wajib. Nah, pada saat dia masuk harus wajib masker. Nanti selama pengajaran, karena ini era new normal yang memang sebelumnya kita jarang pakai masker, nah sekarang mau nggak mau memang harus pakai masker sampai benar-benar nanti COVID ini sudah tidak ada gitu. Jadi nanti selama belajar mengajar, selama di kantin, selama ngobrol dengan temannya, misalnya ada interaksi, dia harus pakai masker. Jadi memang wajib ya dalam era new normal ini. Terima kasih Mami, terima kasih Bu Titi atas penjelasannya penggunaan masker. Nah, sekarang kita ke Dr. Yanda. Bagaimana dok dari penjelasan Mami, dari Bu Titi, bahwasanya cara yang akan dilakukan, diterapkan, ini masih wacana ya, masih ide, masih ini semuanya. Ini kita butuh banyak masukan ini dok, makanya undang dokter juga mungkin bisa ada sudut pandang yang lain, dokter mewakili ini ya kesehatan ya, lebih banyak tahu dibandingkan kita yang sebagai praktisi pendidikan kan pasti tidak begitu memahami. Nah, dokter lebih memahami dari kita, mungkin bisa kasih beberapa masukan atau sudut pandang buat Bu Titi, buat Mami, dan juga buat Uncle. Silakan dok. Ya, selamat sore Uncle, Mami Aisyang, Bu Titi, kita ketemu di sini ya. Ya. Pertama-tama pasti puji syukur semua ya, karena kita semua bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting. Jadi pada prinsipnya memang pandemi ini sedang berlangsung. Dan kita mau tidak mau siapapun, semua lapisan masyarakat, elemen masyarakat harus segera kembali ke keadaan normal. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya? Kapan mulainya? Itu yang kita harus pikirkan dan kita harus planningkan. Kita masing-masing berada di bidang yang berbeda, tapi tetap tujuannya adalah sama. Contoh yang saya lakukan di klinik pribadi saya adalah untuk kembali menuju ke new normal ini adalah bahwa protokol-protokol itu tetap harus saya laksanakan. Safety adalah nomor 1. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, sebagai contoh perbandingan dengan apa yang Mami Aisyang dan Bu Titi sudah sampaikan tadi. Jadi di klinik saya sendiri menerapkan secara prinsip adalah 1 kamar periksa itu untuk 1 pasien. Dan memang kebetulan di klinik saya mempunyai cukup banyak ruangan, sekitar kurang lebih 15-18 ruangan. Jadi prinsip utama saya adalah bahwa pasien itu hanya menggunakan 1, setelah itu pasien berikutnya menggunakan ruangan lain, kemudian ruangan tadi disteril dan semua alat-alat, sarung bantal, spray itu diganti, kemudian dicuci dengan yang baru. Jadi protokolnya adalah secara umum garis besarnya adalah ketika pasien ingin konsultasi, dia mendaftar untuk menentukan hari dan tanggal, serta jam. Karena kita berharap bahwa pasien tidak berkumpul di satu hari yang sama, jam yang sama. Kemudian untuk pasien yang misalnya demam, di luar atau lebih tinggi dari suhu tubuh normal, itu mungkin mendapat perlakuan, bukan mungkin, mendapatkan perlakuan yang lebih khusus, yaitu dia harus screening atau ronsen, untuk memastikan bahwa ini resiko tinggi terhadap COVID-19 atau tidak. Kalau misalnya yang tidak punya keluhan demam, dia langsung berkonsultasi. Konsultasi pun kita lakukan di ruangan khusus, artinya di mana dokter dan pasien itu tidak kontak langsung. Jadi ada sekat seperti kaca begitu. Kemudian pasien diwajibkan memakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer. Pendamping pun kita batasi hanya 1 orang. Itu pun memakai masker.
dan kita lebih mengutamakan masker bedah karena itu lebih safety. Setelah dia berkonsultasi di ruangan khusus, bertanya jawab dan sebagainya, tentu kita memerlukan pemeriksaan fisik. Nah, di teman pemeriksaan fisik inilah yang dokter dan pasien itu sedikit melakukan kontak fisik lah istilahnya. Nah, di sini kita sangat membatasi kemungkinan infeksi. Jadi ketika dokter itu memeriksa, melakukan pemeriksaan fisik, atau saya misalnya melakukan USG, diskusi atau tanya jawab kita kurangi. Kami sebagai dokter mencatat penemuan-penemuan pemeriksaan fisik atau USG yang penting-penting kita temukan, kemudian kita catat. Setelah selesai, kita kembali lagi ke ruangan yang sebelumnya, ke ruangan konsultasi yang ada sekatnya tadi. Nah, disitulah kita berkomunikasi kembali. Kalaupun di situ misalnya terlalu panjang atau pasien dalam keadaan lemah atau apa, kita bisa lanjutkan komunikasi itu lewat media sosial, video call, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa semua resiko yang memang bisa meningkatkan terjadinya infeksi, kita akan upayakan dikurangi. Seperti itu, contoh misalnya apa yang bisa saya lakukan di klinik saya untuk kita kembali menuju ke new normal. Untuk apa yang Ibu Titi dan Mami Ais yang tadi sudah katakan, itu sudah luar biasa, ya, sudah baik. Memang untuk kondisi sekarang ini kita harus sama-sama. Kalau anak-anak itu antara orang tua, guru, pengajar, sekolah, universitas, mahasiswa, pelajar, anak didiknya itu sendiri, semua harus paham dan kita harus mensosialisasikan itu. Jadi sebelumnya itu adalah sosialisasi. Jadi bagaimana ketika seorang, terutama untuk anak-anak, terutama anak-anak itu mungkin TK, SD, SMP mungkin, sampai tahapan di situ, peranan orang tua itu sangat jauh lebih penting lagi. Bagaimana mempersiapkan mulai dari rumah, mengajari, seperti apa yang harus dipersiapkan ketika dia masuk sampai sekolah, kemudian ketika sekolah. Mencuci tangan, masker pun harus memakainya dengan secara benar. Kemudian berapa hari harus diganti, harus dicuci, itu harus dijelaskan secara detail. Jadi kita harus membuat, saya sendiri sudah buatkan seperti flowchart. Jadi alur bagaimana itu seorang ketika masuk ke suatu tempat. Sehingga setiap orang itu sudah paham awal. Ketika dia di tempat tidak bertanya-tanya lagi. Semua masing-masing individu itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian di sekolah, seperti tadi dibilang, guru, kalau menurut saya, sebaiknya tetap memakai masker. Memang tidak nyaman. Walaupun jarak antara pengajar dan anak didik itu jauh, tapi kita ingat bahwa ini bisa menular lewat droplet. Artinya setiap butiran kecil, halus, mikropartikel yang dikeluarkan akibat kita berbicara, itu akan terbang melayang di ruangan. Itu juga tadi konsep yang saya lakukan, satu ruangan untuk satu pasien, dan saya mengurangi interaksi tanya jawab secara langsung tanpa penyekat. Dasarnya itu. Jadi saya menganjurkan lebih baik ya pengajar pun tetap memakai masker. Kembali lagi memang tidak nyaman atau tidak enak, tapi saya rasa safety harus diutamakan seperti itu. Yang lainnya saya rasa sudah benar sekali dengan membatasi jam pelajaran ya, karena makin panjang kita berada di dalam satu gerombolan atau kerumunan, itu pasti resiko akan meningkat.
kemudian dengan mengatur yang seperti tadi Mami Aisyah bilang, dibagi 2 setengah-setengah, atau mungkin kelas berapa yang sekarang hari ini masuk, kelas 1, kelas 3, kelas 5, besoknya selang-seling atau bagaimana. Bangku pun mungkin diselang-seling juga, ya, mana yang terisi dan mana yang tidak. Kemudian selalu membuat grup-grup, mungkin yang paling penting adalah di setiap kelas, di setiap wali kelas itu membuat grup, supaya apa? Supaya setiap ada keluhan atau apapun bisa disampaikan di dalam grup itu sendiri. Selain masker, tentu kita bisa menggunakan juga face shield, pelindung muka. Itu juga saya rasa tidak terlalu besar biayanya, dan itu cukup membantu dalam hal proteksi. Seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya, desinfektan atau apa, saya rasa juga perlu. Jadi ketika kelas itu berakhir, ya, segera dibersihkan oleh cleaning service, kemudian segera didesinfeksi. Itu juga seperti sama yang saya lakukan di klinik saya, jadi setiap habis selesai pasien itu langsung disanitasi dan didesinfeksi kembali, kemudian setelah beberapa jam kemudian, saya ambil patokan sekitar 6 jam, baru itu bisa digunakan kembali untuk pasien yang berikutnya. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan, Uncle Edi. Terima kasih. Oke, bagus banget ya Dok ya. Jadi sudah ada gambaran buat kita semua. Namun begini, Uncle jadi kepikiran ini. Untuk Mami, ini memang tidak gampang ya. Kalau kita bicara kelas 2 SD, 3 SD masih bisa. Kalau kelas 1 SD, TK, preschool, itu sepertinya tidak gampang. Itu terjadi satu dilema. Artinya, anak-anak seusia seperti itu tidak mungkin bisa nyaman memakai masker lebih dari 1 jam. Kemudian tidak mungkin bisa menjaga jarak lebih dari sekitar 15 menit, nggak mungkin. Artinya tingkat lupanya tinggi, karena sifat anak-anak kan pengen belajar. Dan juga sangat tidak mungkin kalau seusia begitu learn from home. Selama 1 tahun, 2 tahun, sepertinya nggak mungkin. Mau datang nggak bisa, learn from home juga belum cukup umur, ya, matanya juga kurang bagus kalau selalu di depan komputer ataupun HP. Nah, ini satu PR besar ini buat Mami ini. Ini sangat sulit sekali kalau kelas 2, 3, 4, seterusnya itu mungkin agak gampang, ya, kebiasaan. Nah, itu bagaimana Mami, ada kepikiran nggak buat usia seperti itu? Nah, kita sudah pikirkan sama-sama dengan tim ya. Kita akan merancang 1 buah lagu ya, bagaimana memakai masker. Misalnya anak-anak itu maskernya itu tidak boleh dilepas gitu. Seperti itu, diberikan dalam bentuk lagu gitu. Nah, terus ini juga pengajaran juga banyak melalui video-video ya. Jadi anak itu nggak banyak gerak. Jadi anak itu duduk menonton, nah dia mendengarkan cerita seperti itu. Jadi kita storytelling itu lebih diperbanyak waktunya. Nah, storytelling itu bukan hanya cerita, misalnya cerita binatang gitu, enggak ya, tapi cerita seorang murid sama seorang guru, gurunya bertanya, misalnya 2 ditambah 2 berapa? Nah, muridnya tanya, jawabnya 3, betul apa salah? Nah, seperti itulah. Jadi butuh satu pemikiran bagaimana interaktif antara guru dengan murid itu bisa menghasilkan satu pelajaran yang paling penting gitu. Seperti itu. Itu rencananya. Jadi diberikan dalam bentuk lagu, dalam bentuk gerak gitu. Dan ini kita minta ya ada orang tua yang piket. Karena kalau semua guru itu menangani 10 orang anak-anak TK itu sulit. Jadi orang tua itu piket. Jadi piketnya nggak ada seperti ini. Orang tua si A piket, anaknya si A di dalam, enggak. Jadi kita akan biasain yang piket itu anaknya nggak ada di situ. Jadi dia hatinya juga merasa
ada satu kekeluargaan seperti itu. Terus kita juga bikin seperti apa yang tadi Dokter Yanda bilang ya, semacam buku petunjuk. Apa saja yang harus dilakukan di rumah belum anak itu ke sekolah. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua setelah anak itu keluar. Jadi nggak bolehlah dibawa kemana-mana lagi gitu. Termasuk gurunya nih. Gurunya harus rela untuk rebahan ya, kalau saya bilang rebahan. Rela bertahan. Rela bertahan di rumah nih, ini mesti rebahan nih gurunya nih. Jadi seketika pulang mengajar itu nggak usah lah jalan-jalan kemana-mana lagi gurunya. Jadi besok udah siap lagi mengajar. Karena kita nggak bisa kontrol itu guru kemana gitu. Nah, kecuali ada guru yang misalnya sedang hamil berobatnya mesti kontrolnya ke Dokter Yanda aja tuh. Oke. Sudah aman. Seperti itu. Nah. Iya. Oke. Jadi idenya bagus banget ya Mami ya. Jadi untuk anak-anak mungkin di 3 bulan atau setengah tahun jika diperlukan adalah pengajarannya bukan secara akademis tapi pengajaran disiplin. Pengajaran untuk mendisiplinkan dengan new normal dan new moral. Dengan demikian, setelah sudah terbiasa, meskipun menghabiskan setengah tahun, tapi tidak masalah. Yang penting kesehatannya semua tetap terjamin. Dari sana baru mulai pendidikan akademisnya. Mungkin setiap hari itu adalah pendidikan untuk disiplin, kebiasaan. Itu membentuknya itu mungkin butuh sekitar 3 bulan sampai 6 bulan untuk anak kecil. Memang benar, untuk apa anak kita pintar, tapi kalau besoknya langsung sakit dan semuanya. Ya, nah itu yang paling penting. Berarti kesehatannya diutamakan. Kemudian setelah protokolnya sudah oke, baru diisi dengan pendidikan. Nah, tadi ada masukan dari dokter ini bagus. Ntar kita ke Bu Titi ya. Ini juga sama. Untuk yang di atas kelas 2, kelas 3 itu sistem pengajarannya kalau bisa dokter menyarankan tetap pakai masker. Cuman kalau mahasiswanya atau siswanya duduk yang di paling belakang, ini bagaimana nih? Ini juga satu dilema kan. Mungkin kita bisa membiasakan setiap pengajar itu memakai clip-ons-nya sendiri atau mic-nya. Jadi masing-masing ada. Jadi ke depan new normal itu pasti zaman teknologi ya. Nah, zaman teknologi, jadi mulai kampus sekolah membiasakan untuk membekali prasarananya itu dengan teknologi. Sehingga setiap guru punya clip on-nya sendiri, jangan kongsi-kongsian juga ya. Nah, jadi masing-masing sehingga frekuensinya ataupun gamingnya dengan yang disediakan di sekolah itu cocok. Jadi bisa langsung plug and play. Dengan demikian suaranya bisa sampai ke ujung. Nah, ini satu masukan ya yang bisa kita dapatkan. Uncle baru kepikiran ini setelah dapat penjelasan dari Dokter Yanda. Nah, ini kembali ke Bu Titi. Bu Titi, ini bagaimana ini? Sebelum normal saja, sebelum COVID saja, namanya perilaku ya, anak kampus itu tidak semuanya itu disiplin. Kadang bisa titip absen, ya. Dulu Uncle juga begitu, ya. Itu satu tren ya. Artinya selalu ada jiwa berontaknya, seperti itu, ya. Nah, dengan adanya corona seperti ini, mudah-mudahan yang tidak mematuhi, yang suka cari perhatian dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu, mungkin berkurang. Tapi mungkin selalu ada, ya, mungkin masih ada. Nah, itu bagaimana kampus, ya, dan sekolah yang Mami bisa jawab, itu menghadapi kalau ada mahasiswanya yang seperti itu, tidak mau pakai masker. Oke, udah masuk, maskernya dilepaskan. Social distancing-nya nggak dijaga. Artinya begini, kita kan nggak bisa langsung lari kalau orang tiba-tiba menghampiri kita. Betul nggak, Bu Titi? Nah, itu bagaimana menghadapi, apakah ada sanksi dari kampus atau bagaimana untuk supaya benar-benar kesehatannya ini bisa terjamin. Artinya, ini tingkat penularannya cukup tinggi. Bukan saja, ibaratnya itu kalau saya kena ya sudah nggak apa-apa, tapi bisa membuat satu kampusnya itu kembali lagi di karantina, ibaratnya seperti itu. Itu bagaimana Bu Titi?
Oke, terima kasih Uncle. Jadi ini dengan adanya pandemi corona ini ya, ini ada hikmahnya juga. Yang tadi awalnya dosen-dosen ini masuk generasi apa ya, X atau baby boomer yang tadinya nggak terlalu fasih ya dengan teknologi. Nah, mau nggak mau kan sekarang belajar online learning ya, dalam mengajar online. Itu ada bagusnya juga. Jadi saat ini memang antara mahasiswa, dosen, jadi sama-sama perlu meningkatkan kepiawaiannya dalam teknologi ya. Jadi pengetahuan dalam teknologi. Nah, ini sebenarnya bisa diterapkan juga nanti ke depannya dalam era new normal. Jadi ke depannya kita akan bagusnya pendidikan itu blended learning. Jadi di satu sisi offline yang disebut luring ya, luar jaringan offline, tetap datang, tatap muka, ditambah lagi nanti dengan pembelajaran yang online. Jadi itu kan udah mengurangi juga pertemuannya ya. Jadi bagus juga, jadi nanti ada online dengan online learning ditambah itu. Nah, nanti dalam hal absen ya, kalau biasanya kan di kampus kita ada ketentuan, misalnya masuk kuliah tuh yang sore 5:30, maksimal keterlambatan 15 menit, ya. Setelah 15 menit mereka dianggap tidak masuk, gitu. Nah, demikian pula dalam era new normal bisa aja kita terapkan bagi yang terlambat dan pakai masker atau enggak, gitu. Bagi yang tidak pakai masker tidak boleh masuk kelas, bisa kita terapkan seperti itu aturannya. Dia di depan sih udah ini juga kan, dijaga ya, pada saat masuk kampus harus pakai masker, dicek suhunya. Nah, berarti otomatis sebenarnya dia bawa masker ya. Pada saat masuk kelas, dilihat lagi kalau dia nggak pakai masker ya kita tidak bisa masuk gitu. Kita bisa buat aturan seperti itu ya. Jadi bisa dibuat seperti itu, dan duduknya juga nanti disusun, ada social distance ya, jadi ada jarak gitu. Jadi perkuliahan bisa berlaku nanti di era new normal, bisa berlangsung. Oke, berarti demikian ya. Ya, berarti aturannya akan dibikin sedemikian ketatnya sehingga mahasiswa itu menyadari. Kadang kita sebagai mahasiswa ya dulu, apalagi yang kita hadapi ini sesuatu yang tidak terlihat, gampang lupa karena nggak kelihatan. Yang kelihatannya kadang bisa lupa. Dosen di depan matanya begitu besar kadang bisa lupa. Oh, itu dosen ya, gitu. Apalagi ini sesuatu yang tidak kelihatan, itu lebih cepat lupa. Dalam arti kata mungkin harus dipikirkan sedemikian rupa sanksinya, kemudian anjurannya, himbauannya. Yang paling penting sebelum sampai sanksi itu adalah satu penjelasan. Nah, maka melalui video-video yang dibuat di tantangan itu kita selalu mau mengedukasi ya, supaya ini salah satu sarana supaya bisa yang tidak mengerti, yang tidak ini kita terus gaungkan seperti itu, sehingga benar-benar yakin bahwasanya ini sangat penting sekali, kesehatan ini sangat penting sekali. Nah, Bu Titi, ini sama Mami Aisyah, ini kepikiran nggak, ntar sama dokter juga sama, kalau dokter kasusnya agak berbeda, ntar dokter bisa menambahkan. Ini bagaimana kalau ya, itu ketika mahasiswa atau siswanya datang ke sekolah, itu benar-benar untuk sekolah, itu benar-benar untuk belajar. Dalam arti kata, tidak banyak mobile. Kalau bisa, langsung datang, duduk di sana, ya kan, istirahatnya juga masih duduk di sana, kecuali ke WC atau apa, untuk di awal-awal ya, kita mau membiasakan. Kalau selama ini, di dunia sekolah, kampus itu, bukan hanya tempat belajar, tetapi bersosialisasi, betul enggak? Kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian dan lain sebagainya, bisa lari-lari, bisa apa dan semuanya. Nah, sekarang di new normal, itu kan cukup riskan, cukup berbahaya. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan kondisi memfungsikan dunia kampus sama sekolah itu benar-benar datang ya duduk langsung mata pelajaran. Nah, istirahatnya juga kita batasin untuk ke misalnya untuk minum, untuk ke toilet atau WC, kemudian balik lagi. Dengan demikian, untuk droplet ataupun apa itu tidak kita isolasikan. Jadi di tempatnya itu selama datang ke sekolah.
setelah itu pulang. Jadi tidak ada lagi mungkin acara, mohon maaf ya, makan-makan ya dan lain sebagainya. Mungkin bisa diatur demikian di awal-awal sehingga datang ke sekolah ya sudah atau ke kampus datang benar-benar untuk menyerap pelajaran. Setelah itu pulang. Dengan demikian datang masuk berarti lingkungannya ruang lingkup untuk tangannya itu memegang apapun itu hanya di sekitar mejanya, tidak ke tempat yang lain. Nah, itu masukan dari Uncle setelah mendapatkan ini. Kalau dari Dr. Rianda tadi mengatakan untuk pasien, itu kan satu persatu. Kalau di pendidikan nggak bisa satu persatu ya dok ya, ini mungkin dibatasin juga. Nah, sebelum ntar Bu Titi dan Mami menjelaskan, kita ke dokter dulu. Bagaimana dok kalau pasiennya tidak mau mematuhi? Artinya, saya lupa pakai masker dok. Saya nggak terbiasa pakai masker. Kalaupun pakai masker hanya nutup mulutnya aja, hidungnya nggak mau. Ntar saya susah bernapas dan lain sebagainya. Bagaimana dok? Tetap diterima atau bagaimana penanganan untuk pasien-pasien yang tidak mematuhi atau sengaja tidak mematuhi? Ya, betul, Uncle. Jadi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi di situasi sekarang. Karena kita tahu masyarakat kita sudah banyak menerima informasi, mereka harusnya sudah paham mengenai bagaimana berperilaku yang sehat. Sehat untuk dirinya, sehat untuk keluarganya, dan sehat untuk lingkungannya. Kita harus tetap konsekuen dengan apa yang kita buat aturan itu. Sama seperti tadi Bu Titi, Mami Aisyah pun. Tidak ada gunanya aturan itu dibuat, protokol dibuat, kalau kita sendiri melanggar. Jadi, kita harus komit. Kita harus tetap fokus, tetap melaksanakan apa yang memang menjadi protokol yang sudah kita sepakati dan kita buat bersama. Dengan maaf kata, kalau memang misalnya ada 1 atau 2 individu yang memang masih merasa egonya itu lebih tinggi daripada kepentingan bersama, ya kita harus bisa berani mengatakan itu tidak kita terima, seperti itu. Seperti tadi pun yang Ibu Titi bilang, ya kan, aturan-aturan itu dibuat dengan bahkan memakai istilah tadi Uncle Edi, istilahnya ada hukuman, ada apa, seperti itu. Sebenarnya harusnya tidak perlu lagi. Apalagi untuk mahasiswa. Mahasiswa, maha. Kita sudah dari kata harafiahnya saja maha. Masa harus ditegur hanya gara-gara tidak memakai masker. Yang mengawasi tidak usah security sebenarnya. Cukup temennya aja. Saling mengingatkan. Iya kan? Tuh, masker tuh, turun. Dan tutupin hidung. Gitu. Nggak perlu sebenarnya, hukuman itu sebenarnya untuk kelas mahasiswa itu tidak perlu lagi. Karena mereka bukan orang yang, maaf, tidak berpendidikan. Senakal-nakalnya pun, orang bilang, sebadung-badungnya pun, tapi saya rasa untuk kondisi sekarang saya yakin mereka paham tentang resiko yang begitu tinggi jika tidak mematuhi protokol atau protap yang dilakukan di setiap bidang itu. Memang yang menjadi masalah adalah yang seperti Mami Aisyah, adalah yang TK, SD, karena menurut saya yang namanya pendidikan itu kan ada 2 aspek, ilmu dan moral etika. Kalau ilmu, mudah, lewat jarak jauh, lewat online, lewat apa, ilmu itu bisa di-upgrade. Tapi bagaimana dengan disiplin, sosialisasi, cara berteman, berinteraksi? Nah, itu, momen itu yang sebenarnya kita mau tidak mau, memang generasi anak-anak kita yang masih ada di taman bermain, TK, SD, akan sedikit kehilangan. Karena proses interaksi dengan teman, dengan guru, itu yang
Maksud saya adalah interaksi secara langsung tentunya, bukan lewat online. Itu yang tidak bisa tergantikan. Baik dok, nah ini kita sudah di ujung acara, ada sedikit pertanyaan lagi untuk Mami Aisyah dan Bu Titi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau penularan virus corona itu melalui 3 saluran, yaitu mata, hidung, dan mulut. Yang dari tadi kita bicarakan itu adalah masker. Masker kain ataupun masker bedah ya, medis seperti ini. Yang bisa hanya melindungi mulut dan hidung. Nah, ini mata ini bagaimana ini? Jika ya tanpa sengaja, kan nggak bisa sorry ya, ini nggak sengaja. Virus corona nggak mengenal kata sorry. Nah, itu tiba-tiba nempel atau nemplok di dekat mata, kemudian dikucek-kucek dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Yang tidak memakai kacamata. Nah, itu dari Mami Aisyah mungkin bisa memberikan penjelasan. Apa yang harus dilakukan? Nah, pada awal tadi saya udah katakan bahwa new normal ini harus seiring sejalan dengan new moral. Nah, di mana orang tua, anak-anak harus mengerti zaman sekarang sudah berubah. Ya, dulu nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Tadi udah kita bicarakan. Nah, tadi Uncle bilang masker, ya. Bagaimana dengan mata? Ya, nah kita akan bikin peraturan bahwa untuk anak-anak apabila terutama di TK kelas 1 ya, apabila ada misalnya dia ada gatal-gatal di mata, dia harus angkat tangan. Nanti gurunya yang akan memberikan pelayanan seperti itu. Nah, itu sudah ada di peraturan. Saya yakin dan percaya kalau orang tua yang sayang sama anaknya, ya, dia setelah membaca peraturan itu, dia akan ngerti. Ya, masa sih udah dikasih keterangan gitu, masih nggak ngerti juga, mana moralnya kemana, gitu loh. Itu yang bahasa saya ya. Jadi ketika anak-anak masuk itu nanti semua sudah punya moral yang baru. Bukan cuma normal doang, moralnya harus baru. Jadi kalau misalnya dia melanggar sedikit, mungkin kita akan matanya begini aja dia udah ngerti gitu. Apa maksudnya? Oh, dia salah gitu. Seperti itu. Nah, pelajaran yang diberikan kita utamakan ketika kita bertemu langsung dengan anak, itu disiplin seperti apa yang tadi dokter bilang. Disiplin itu sangat penting. Etika ya, dan moral itu harus disampaikan langsung ada kesempatan. Kalau akademik bisa melalui hal yang seperti biasa ya, yang kita sekarang belajar di rumah ini, seperti itu. Tapi moral itu harus disampaikan langsung. Jadi kita lebih penting menyampaikan moral, disiplin, dan lain sebagainya ketika kita bertemu langsung. Kebetulan memang konsep belajar di sekolah kita seperti itu ya. Ada apa? Pendidikan nilai-nilai kemanusiaan itu seperti itu. Seperti itu, Uncle. Baik, ya memang ya cepat lambat tetap ini harus kita hadapi. Lebih bagus sekarang kita bersiap-siap ya seperti itu. Nah, Ibu Titi, bagaimana kalau di kampus? Kalau di kampus saat ini protokolnya hanya harus memakai masker. Nah, untuk mata itu memang kita belum berikan kewajiban memakai face shield ya atau kacamata. Jadi hanya baru masker. Tapi kalau nanti memang sudah aturan protokol untuk di sekolah harus pakai face shield atau kacamata, kita akan terapkan juga. Jadi saat ini memang baru masker saja. Jadi hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Tadi setuju dengan Dr. Yanda bahwa untuk mahasiswa udah nggak boleh ditegur lagi, itu udah harus kesadaran sendiri mereka menjaga dirinya dan diri teman-temannya dengan mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker ya. Jadi setuju sekali, jadi nggak perlu nanti security keliling gitu, jangan bergerombol, jangan kumpul-kumpul, harus mengikuti pelajaran di kelasnya gitu. Jadi itu udah kesadaran dia sendiri menjaga dirinya dan diri teman-temannya. Ya, demikian Uncle Edi. Ya, benar.
Jadi jangan malu lah, jangan bikin malu lah, kan begitu. Zaman setelah COVID itu kok masih ini ya badung-badung gitu, nggak mau disiplin, masih harus dihukum dan semuanya. Ya nggak mungkin dah, ntar corona datang lagi. Nah, kita di ujung acara ini, Dok. Kira-kira ada pesan-pesan apa ini buat kita semua? Ntar Mami Aisyah juga boleh ya, sama Bu Titi. Silakan, Dokter dulu. Cuma satu semboyan saya untuk penutup. Saya sehat, semua sehat. Semua sehat, saya sehat. Salam sehat. Oke, silakan Mami. Nah, kalau saya coba ya, bukan coba lagi nih ya. Tadi saya setuju banget sama Dokter Yanda tuh ya. Berusaha untuk melindungi sesama ya, mulai dari diri kita sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi biar semua masyarakat mengerti tentang apa yang harus kita lakukan pada zaman new normal ini. Teruslah seiring sejalan dengan new moral. Bagus. Seperti ya, baik Mami. Silakan Bu Titi. Oke, sebagai penutup ya, era new normal, pola hidup baru ini termasuk juga di pendidikan harus dilakukan secara serentak dan bersama-sama, dan kuncinya ada pada kepatuhan dan kedisiplinan kita terhadap ketentuan yang berlaku. Demi menunjang hal tersebut, kita perlu membentuk pola pikir yang positif, siap dan unggul dalam menghadapi kerumitan yang akan muncul ke depannya saat ini dan masa mendatang. Pola pikir positif akan memudahkan dalam implementasi setiap materi perkuliahan yang diperlukan oleh para pembelajar dan mahasiswa. Demikian, terima kasih. Wah, bagus banget. Luar biasa ya. Terima kasih semuanya. Nah, Uncle juga ada ini. Buat netizen, kesehatan itu memang paling penting. Namun, jangan gara-gara alasan kesehatan kita melupakan pendidikan. Nah, oke, demikian. Terima kasih Dr. Yanda, Mami Aisyah, dan Ibu Titi atas kesempatan yang di sore hari ini untuk berbagi buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, bye-bye.